Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan pengantar kosmologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan geometri Riemannian. Nah, materi yang akan kita gunakan di sini adalah buku dari Sungkar E. Gautama, pengantar teori relativitas dan kosmologi. Mungkin pada tema kali ini teman-teman sedikit awam apa itu geometri Riemannian. Nah, kita coba belajar bersama terkait dengan topik ini. Kita awal dengan membaca pengantar dari buku ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal terkait dengan geometri datar atau Euklidesan. Nah, kita belum mengenal atau sangat masih awam dengan apa itu geometri lengkung. Nah, untuk membayangkannya, pada buku ini dimisalkan seperti ini. Jadi, misalnya kurva parabola adalah contoh dari satu dimensi dari geometri lengkung. Sedangkan permukaan bola atau pelana adalah contoh dari permukaan dua dimensi pada koordinat lengkung, gitu ya. Nah, sedangkan untuk tiga dimensinya seperti apa membayangkannya? Nah, tiga dimensinya itu lebih rumit lagi. Jadi, untuk membayangkannya kita gunakan saja penggambaran dalam satu dimensi dan dua dimensi. Nah, generalisasi dari ruang datar ini disebut sebagai manifold dan geometri yang berlaku pada manifold mulus atau differentiable disebut dengan geometri Riemannian. Nama ini berasal dari Bernhard Riemannian, matematikawan yang merintis kajian tentang geometri dari manifold n dimensi. Nah, secara intuitif, manifold berdimensi n atau Mn adalah suatu ruang yang memuat sembarang titik yang secara lokal menyerupai bentuk Euklidesan. Dengan demikian, untuk daerah lokal yang teramati dengan kelengkungan yang kecil, gitu ya, maka yang teramati itu hanya akan menjadi ruang Euklidesan. Nah, kita akan coba lihat bagaimana visual dari geometri Riemannian atau geometri lengkung. Nah, di sini ada beberapa contoh geometri. Yang pertama yang kita sangat kenal yaitu Euklidesan geometri atau geometri datar, begitu ya. Di antara dua titik ya terlihat penghubungnya seperti garis seperti ini. Kemudian ada juga di sini hipergeometri dan Riemannian geometri atau elliptic geometri, begitu ya. Nah, misalnya kalau teman-teman sulit membayangkan, kita coba menerapkan ini pada kenyataan kita, begitu. Kita di permukaan di bumi terlihat seperti ini, gitu ya, seperti Riemannian geometri ini. Jadi, kalau kita melihat bumi berbentuk bola, begitu dengan kita ada pada permukaannya. Ketika kita berada pada dimensi lokal, misalkan kita taruhlah berada pada satu kota. Kemudian di kota tersebut kita menghubungkan tiga titik. Maka karena dalam sifat lokal pada permukaan Riemannian ini, tiga titik yang kita hubungkan ini akan berbentuk seperti Euklidesan, begitu ya. Kalau tiga titik berarti berbentuk misalkan segitiga flat, gitu. Tapi dalam konteks lebih besar, begitu. Dalam konteks lebih besar, pada permukaan bumi yang sejujurnya melengkung, begitu ya. Sejujurnya melengkung ini, tiga titik itu tidaklah berupa permukaan datar, tapi membentuk permukaan pada dua dimensi Riemannian geometri, itu ya. Jadi maksudnya lokal di sini adalah untuk area yang lokal atau lebih kecil, maka yang nampak ya hanya akan kembali ke geometri Euclid. Tapi untuk konteks yang lebih luas, maka ya tiga titik ini bukanlah berupa permukaan yang datar. Tuh. Nah, selanjutnya, geometri Riemannian ini sangat penting pada ruang waktu fisis yang akan kita gunakan pada pembahasan kosmologi kali ini. Oleh karena itu, kita akan belajar terkait dengan geometri ini lebih dulu sebelum masuk pada konteks-konteks yang lebih jauh. Nah, yang pertama adalah kita akan belajar terkait dengan tensor metrik. Nah, memperhatikan kembali rumusan elemen garis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, atau jika pada buku misalkan ditunjukkan oleh persamaan 1.12, 1.17, serta 1.5,
maka sembarang elemen garis dapat kita nyatakan dalam notasi yakni ds kuadrat sama dengan dx dot dx, dx dot dx begitu, sama dengan kemudian e mu di dx mu didotkan dengan e nu dx nu. Nah, selanjutnya definisi tensor metriknya adalah G mu nu itu tidak lain adalah perkalian E mu titik E nu gitu. Nah, kemudian sehingga secara umum dari hasil persamaan 1.41 kita bisa peroleh bahwa ds kuadrat itu sama dengan G mu nu dikalikan dengan X mu dx nu. Jadi kita mendapatkan ini definisi bahwa tensor metrik memiliki sifat simetri. Jadi tensor metrik di sini maksudnya G mu nu itu memiliki sifat simetri yang mana G mu nu sama dengan G nu mu gitu ya. Ini kita bold saja. Kemudian, mungkin ada beberapa yang masih sukar bagaimana kita memperoleh persamaan 1.43. Jadi, dari persamaan 1.41 dan 1.42 kita sudah memperoleh definisi G mu nu. Yang tidak lain G mu nu ini adalah perkalian antara E mu dan E nu. Nah, perkalian inilah yang coba kita masukkan pada hasil perhitungan 141 yang mengandung perkalian E mu dikalikan dengan E nu. Sehingga hasil perkaliannya ini tidak lain adalah vektornya E mu dot E nu ini dx mu kemudian dx nu. Nah, suku ini yang kita substitusikan dengan nilai G mu nu. Sehingga kita menghasilkan sisanya adalah dx mu kemudian dx nu. Inilah yang kemudian kita tulis dalam persamaan 1.43. Nah, definisi 1.42 nampak bahwa tensor metrik memiliki sifat yang simetri. Simetrinya bagaimana? Berarti G mu nu begitu sama dengan G nu mu seperti ini. Dengan demikian, dalam ruang waktu berdimensi 4, tensor metrik memiliki 10 komponen bebas. Jadi tensor metrik untuk ruang Minkowski ini akan memiliki 10 komponen bebasnya. Kemudian kita lanjut. Nah, tensor metrik untuk ruang Minkowski sering dinotasikan secara khusus dengan istilah eta mu nu. Memperhatikan elemen garis ruang Minkowski dapat dalam koordinat kartesian pada persamaan 1.17. Jadi kita ingat kembali bagaimana penulisan koordinat elemen garis pada ruang waktu Minkowski sebelumnya. Nah, definisi eta mu nu kita nyatakan dengan eta mu nu merupakan metrik yang memiliki nilai 1, min 1, min 1, min 1 pada bagian dari diagonalnya. Kemudian mungkin ada yang juga penasaran, Bu, diperoleh elemen ini dari mana? Begitu ya. Ini sebenarnya adalah penjabaran yang telah teman-teman pelajari pada 1.17. Nah, mungkin ada yang sedikit bertanya, Bu, bagaimana kok kita bisa dapat eta mu nu-nya seperti ini? Nah, kita coba buka lagi ya buku pada persamaan 1.17. Nah, komponen-komponen metrik tadi itu tidak lain adalah komponen pada bagian metrik ds yang sudah dijelaskan ini. Ingat, di sini ada muncul C kuadrat, tetapi sudah dijelaskan pada pertemuannya sebelumnya. Untuk generalisasi, maka nilai C ini kita masukkan dengan nilai 1 begitu. Kemudian sisanya dari persamaan 1.17 ini, maka saya hanya akan muncul komponen yakni dt kuadrat dikurangi dx kuadrat dikurangi dy kuadrat dikurangi dz kuadrat. Sehingga kalau bagian dari ds ini, ds kuadrat ini saya nyatakan dalam metrik, maka saya hanya akan menuliskan komponen-komponen
pada bagian dt, yakni angka 1, pada bagian dx minus 1, pada bagian dy minus 1, dan pada bagian dz minus 1. Sehingga kalau kita kembali ke definisi 1.14, maka ya kita peroleh bagian diagonalnya menyesuaikan dengan nilai yang sudah ada pada 1.17 tadi. Jadi kalau kita tulis ya ds tadi kuadrat tidak lain adalah dt kuadrat dikurangi dengan dx kuadrat dikurangi dy kuadrat dikurangi dengan dz kuadrat, seperti ini. Nah, sedangkan dalam koordinat bola, misalkan ini ditandai dengan metrik eta 00, begitu ya. Eta 00 adalah 1, kemudian eta 11 adalah min 1, eta 22 adalah minus r kuadrat, kemudian eta 33 adalah minus r kuadrat sinus theta. Diperolehnya dari mana? Sama, yakni definisi elemen garis pada koordinat bola. Tensor metrik 1.44 dengan jelas menunjukkan bahwa komponen-komponennya tidak definite positif. Nah, mungkin perlu kita garis bawahi pengertian ini. Jadi, dengan jelas menunjukkan bahwa komponen-komponennya tidaklah definite positif. Nah, komponen ruang waktu memiliki tanda yang berbeda. Generalisasi manifold Riemann dengan metrik yang tidak mesti definite positif biasanya disebut dengan manifold pseudo-Riemannian. Ya, mohon maaf kalau mungkin pelafalannya kurang sesuai. Karena elemen garis ruang waktu Minkowski diperoleh dengan syarat transformasi Lorentz, ruang 4 dimensi ini dikenal dengan manifold Lorentzian. Gitu. Kemudian memperhatikan kembali tensor 1.37 transformasi koordinat K dengan tensor geometrik G mu ke koordinat K tilde dengan tensor metrik G alpha beta memenuhi persamaan G tilde alpha beta itu sama dengan do x mu dibagi dengan do x tilde alpha, do x tilde beta dikalikan dengan G mu nu. Dan transformasi baliknya adalah G mu nu tidak lain adalah do x tilde alpha, do x tilde beta dibagi do x mu G tilde alpha beta. Selanjutnya, memperhatikan sekali lagi bab 1.21 persamaan 1.7 dengan memperluas sangkupan ruang menjadi ruang waktu diperoleh jalinan anu sama dengan mu dikalikan dengan mu dot nu, atau kita bisa peroleh bahwa anu itu tidak lain adalah perkalian tensor G mu nu dikalikan dengan mu, gitu ya. Secara mudah nampak jelas bahwa ada kontraksi tensor metrik yang mengubah suatu vektor kovarian mu menjadi kovektornya yakni anu. Misalnya di sini kita punya mu A0, A1, A2, A3, maka dalam ruang waktu Minkowski kita bisa mencari anu itu tidak lain adalah eta mu nu, begitu ya. Eta mu nu dikalikan dengan a mu, sehingga kita peroleh hasilnya adalah A0 kemudian minus A1 minus A2 dan minus A3. Mungkin masih sedikit bingung kok muncul negatif, begitu ya. Ingat bahwa mu ini memiliki komponen berupa vektor ini ya, vektor kolom misalkan di sini mu, A1, A2, A3. Kemudian, vektor ini kalau kita kalikan dengan, kembali lagi kita kalikan dengan mu seperti ini, maka menghasilkan bagian diagonal ini akan menjadi koefisien pada pengalinya. Mungkin agak sedikit bingung, kita beri contoh di situ tadi saja ya. Misalnya saya tulis di bawah sini agar teman-teman paham. Jadi semisal saya tadi punya vektornya adalah apa tadi, mohon maaf,
tadi adalah mu, begitu ya, mu. Kemudian saya peroleh anu nanti, oke. Jadi saya punya mu. Di sini dia memiliki anggota tadi adalah A1, A2, kemudian A3. Dan saya punya definisi anu tidak lain adalah eta mu dikalikan dengan A mu. Nah, jadi saya memiliki komponen vektor ini. Oke, saya tulis bagian diagonalnya saja ya. Kemudian ini minus 1, ini minus 1, dan minus 1 seperti ini. Misalkan kalau lengkap ya berarti 0, 0 seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian ini tidak lain adalah A0, A1, A2, sampai dengan A3. Nah, hasil perkalian ini akan menghasilkan nilai bahwa nilainya adalah A0, kemudian A1, A2, A3. Tapi muncul suku negatif karena perkaliannya ini. Gitu ya. Jadi ini muncul suku negatifnya di sini. Seperti ini. Caranya begitu. Nah, kembali lagi. Nah, hal serupa juga dapat kita terapkan pada tensor dengan ring lebih tinggi. Misalnya, kita punya T mu nu, itu tidak lain adalah perkalian antara eta mu alfa, kemudian eta nu beta, dikalikan dengan T alfa beta. Nah, karena tensor metrik adalah produk dari vektor basis, maka informasi mengenai sistem koordinat juga termuat di dalamnya. Dengan formalisme metrik, kita dapat mengabaikan penulisan basis dari sembarang tensor dan menyimpan seluruh perkara vektor basisnya dalam tensor metrik. Gitu. Selanjutnya, diperkenalkan tensor metrik kontravarian G alfa beta untuk menaikkan indeks. Jadi kalau tadi kita justru tahunya adalah eta mu nu untuk menurunkan indeks, nah kita selanjutnya ini, yakni tensor metrik kontravarian untuk menaikkan indeks. Nah, misalnya di sini kita punya A beta, G alfa beta, hasilnya adalah berupa A alfa, seperti ini. Dengan demikian, G alfa mesti memenuhi jalinan bahwa G beta nu, G alfa beta tidak lain adalah delta Kronecker, gitu ya, yang memiliki nilai 1 ketika alfa sama dengan nu. Jadi, dengan mengingat kembali bentuk tadi bahwa kita tahu anu, A beta tadi bisa diperoleh dari anu dikalikan G beta nu, maka ketika kita kalikan lagi dengan alfa beta menghasilkan A dengan indeks atas, gitu ya. Kemudian di sini akhirnya kita belajar tentang delta Kronecker, begitu, yang tidak lain adalah perkalian antara G beta nu dengan G alfa beta dengan syarat memiliki nilai sama dengan 1 ketika alfa sama dengan nu. Nah, delta Kronecker ini dapat dipresentasikan sebagai metrik identitas 4x4. Dengan demikian, G alfa beta tidak lain adalah inverse dari metrik G alfa beta. Jadi, G alfa beta indeks atas tidak lain adalah inverse dari metrik G alfa beta indeks bawah. Kontraksi terhadap kedua indeks menghasilkan skalar yang merupakan penjumlahan dari komponen mu nu. Produk ini kita kenal sebagai trace dari suatu vektor. Jadi, G nu mu dikalikan dengan A mu nu itu sama dengan G nu mu dikalikan dengan A mu nu tidak lain adalah trace seperti ini, A. Dari persamaan 1.43 dan 1.43 dan 1.49 dapat ditandai dengan bahwa eta mu nu sama dengan eta mu nu indeks bawah, di mana mereka memiliki nilai eta 00 atau delta Kronecker 00 delta begini dengan memiliki komponen sama dengan
0 ketika nilai indeksnya berbeda, misalkan 0J dengan I0, nilainya 0, dan dia memiliki nilai sama dengan min 1 untuk komponen diagonal selain 0, 0, seperti ini. Itu ya, jadi karena delta IJ-nya kan sudah jelas ketika I sama dengan J, begitu ya. Syaratnya I sama dengan J kan nilainya 1, maka ya NIJ ini dia akan memiliki nilai min 1 untuk komponen diagonal selain di 0, 0, seperti itu. Bentuk dari tensor metrik bergantung pada geometri intrinsik dari ruang dan waktu dan sistem koordinat yang digunakan. Jadi sama seperti tadi kita jelaskan, eta mu ini bisa berubah sesuai dengan koordinat yang kita pilih. Nah, misalnya ini pada persamaan 1.44 contoh kita adalah kita memilih koordinat kartesian. Sehingga anggotanya adalah seperti ditunjukkan 1.44. Tetapi ketika kita memilih sistem koordinat lain, maka eta mu ini akan memiliki anggota yang berbeda sesuai dengan koordinat itu. Jadi maksud dari kata-kata ini adalah itu, ya. Jadi bentuk dari tensor metrik bergantung pada geometri intrinsik ruang waktu dan sistem koordinat yang digunakan. Metrik memberikan informasi mengenai geometri dari suatu ruang waktu sehingga tidak ada dua ruang waktu berbeda yang memiliki metrik yang identik. Sistem koordinat sendiri bukanlah suatu hal yang esensial. Suatu metrik dapat dinyatakan dalam sembarang koordinat dengan suatu set transformasi. Suatu ruang waktu secara intrinsik datar bila tensor metriknya dibawa dalam bentuk 1.44 melalui set transformasi. Ini adalah bagian rangkuman dari yang disampaikan. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri untuk kaitannya dengan tensor metrik yang di bagian ini. Kita lanjutkan pembahasan kita pada determinan metrik. Kuantitas penting yang dapat diperoleh dari tensor metrik adalah determinan metrik. Kita definisikan G sebagai G adalah determinan metrik dari G mu. Nah, kemudian atau kita dapat menuliskannya dalam bentuk panjang sebagai persamaan 1.51 ini dengan G sama dengan G alfa 0 dikali C alfa 0 ditambah dengan G alfa 1 dikali C alfa 1 ditambah G alfa 2 dikali C alfa 2 ditambah G alfa 3 dikali C alfa 3 sama dengan G alfa beta C alfa beta. Dengan C alfa beta adalah kofaktor dari G mu, sehingga C alfa beta merupakan fungsi dari G mu. Namun, C alfa beta bukan merupakan fungsi dari G alfa beta. Di sini kita hanya memilih indeks B yang berjalan, sedangkan indeks A tidak. Oleh karena itu, kita akan coba melihat bagaimana turunan G terhadap DG mu. Di turunan G terhadap DG mu kita nyatakan dengan persamaan yang kita peroleh ini kita turunkan terhadap G mu. Karena persamaan ini terdapat dua suku, yang pertama G alfa beta dan C alfa beta, maka misalkan turunan terhadap G mu yang pertama ini kita kenakan terhadap G alfa beta. Kemudian yang kedua kita kenakan terhadap kofaktor C alfa beta. Nah, kemudian ini berubah menjadi C alfa beta, delta mu alfa, dan delta nu beta. Nah, kenapa kok kita peroleh persamaan ini? Jadi teman-teman ingat kembali bahwa definisi dari turunan G alfa beta terhadap G mu itu tidak lain menghasilkan delta mu alfa dan delta nu beta. Nah, ini bisa teman-teman baca kembali pada pendalaman pada materi tensor. Nah, ini ditunjukkan oleh persamaan di poin nomor 4. Gitu ya, jadi didapatnya dari sini sebenarnya tadi. Semoga tidak bingung bagaimana merubahnya. Nah, kita kembali ke materi. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan mungkin, Bu, di sini kok ada
do C alfa beta diturunkan terhadap do G mu nu kok menghasilkan nilai 0. Jadi kita ingat kembali bahwa C alfa beta ini merupakan kofaktor G mu nu. Meskipun C alfa beta merupakan fungsi dari G mu nu, tapi karena sifatnya kofaktor dan indeksnya yang berjalan hanya beta dan alfanya tidak, maka ya turunan untuk faktor ini memiliki nilai 0. Sehingga kita bisa peroleh bahwa do G terhadap do G mu nu itu kita peroleh sama dengan persamaan C mu nu. Nah, bentuk umumnya tidak lain adalah dG sama dengan do G mu nu itu sama dengan G mu nu. Nah, kok bisa diperoleh demikian? Jadi ingat kembali bahwa sifat C mu nu gitu ya. C mu nu itu kan tidak lain diperoleh juga dengan cara mengalihkan. Jadi bentuk ini C mu nu dari hasil ini tidak lain juga bisa kita tulis dengan persamaan delta Kronekernya ini sama dengan perkalian antara jadi G mu nu begini ya, G mu nu dikalikan dengan G alfa beta. Atau kalau kita ingat kembali bentuk ini juga tidak lain ketika dikalikan dengan C alfa beta, ini merupakan nilai dari G itu sendiri. Jadi kalau ini saya tulis suku ini juga boleh saya tulis dengan dia adalah G alfa beta dikali dengan C alfa beta sama ya betul. Kemudian ini ada faktor G mu nu-nya. Sehingga suku bagian depan ini tidak lain adalah G. Jadi kalau saya tulis ya ini adalah G kemudian dikali dengan G mu nu. Ini ya. Semoga teman-teman tidak bingung kenapa diperoleh persamaan bentuk ini. Jadi penjabarannya dari ini ya. Delta Kronekernya ini juga bisa memiliki mana G alfa beta dikalikan G mu nu. Mungkin ada yang bertanya, Bu, pada pendalaman tensor kan ketika delta Kroneker ini muncul ada faktor 4-nya, Bu, untuk bisa jadi G alfa beta dan G mu nu misalkan seperti yang ditunjukkan oleh ini. Jadi kalau teman-teman baca kan ada di sini harusnya muncul faktor 4-nya, Bu. Kenapa kok di situ tidak muncul faktor 4-nya? Nah, kita ingat kembali bahwa dalam kasus ini, dalam kasus determinan metrik ini, indeksnya hanya berjalan satu sisi. Jadi, kedua indeks tidak berjalan. Artinya, faktor 4-nya bisa hilang dari faktor itu. Jadi, tinggal satu saja, yakni G alfa beta, G mu nu untuk kasus indeksnya dalam satu yang berjalan, maka ya kita bisa final, kita dapat persamaan. Gitu ya, semoga tidak bingung. Kemudian kita lanjut. Setelah kita memahami bentuk persamaan 1.52, ini akan juga membantu kita untuk mengetahui bagaimana bentuk turunan lain dari persamaan ini. Jadi kita ingat lagi, misalkan kita punya di sini ada G mu alfa dan G alfa nu, itu tidak lain adalah delta Kroneker dari nu mu itu adalah konstan, maka nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi ya, maka kita akan memperoleh nilai bahwa do G mu alfa, G alfa nu per do G itu tidak lain adalah G alfa nu, do G mu alfa, do G ditambah dengan G mu alfa, do G alfa nu per do G sama dengan 0. Nah, mungkin di sini teman-teman sedikit bertanya, kenapa kok bagian ini bisa 0 begitu ya. Nah, kita akan memanfaatkan persamaan ini karena suku ini kan konstan, begitu ya. Turunan dari suatu nilai yang konstan itu menghasilkan nilai yang 0. Jadi jawabannya adalah karena definisi ini tadi. Jadi karena G alfa mu dan G alfa nu itu tidak lain adalah sebuah konstanta, ketika kita turunkan maka menghasilkan nilai 0. Gitu ya. Kemudian, nah, persamaan sama dengan 0 inilah yang akan kita manfaatkan. Jadi, kita mengambil bahwa kedua suku ini tadi sama dengan 0. Kemudian,
Misalkan ini saya mengambil satu suku bagian depan. Jadi misalkan saya tulis ini bagian pertama dan ini bagian kedua. Kenapa saya bisahkan? Agar teman-teman tidak bingung penjabaran pada persamaan di bagian bawah ini. Oke, kita tinjau persamaan bagian pertama. Nah, suku bagian pertama ini bentuknya secara umum kan aslinya adalah G alfa nu, kemudian do G mu alfa per do G seperti ini. Nah, kemudian kok di bagian bawah jadi ditukar gitu ya. Jadi persamaan ini kita tukar atas bawahnya begitu. Jadi kita peroleh persamaannya justru do G per, di sini ada G alfa nu, kemudian do G mu alfa ya. Oke, nah mu alfa. Jadi persamaannya kita tukar. Kemudian suku kedua juga sama. Suku bagian kedua ini kan tadi bentuk umumnya adalah menjadi G mu alfa, kemudian do G alfa nu per do G seperti ini ya. Ini juga kita tukar atas bawahnya sehingga saya ketemu do G per G mu alfa, di sini do G alfa nu seperti ini. Tuh. Nah, karena persamaan 1 dan 2 ini sama dengan 0, itu dari sini saja tadi. Jadi saya itu sebenarnya dari persamaan ini bisa menuliskan bahwa G alfa nu, begini ya, G alfa nu do G mu alfa per do G itu tidak lain sama dengan negatif begini G mu alfa terus do G alfa nu per do G. Ketika sukunya saya tukar atas bawahnya juga berlaku hal sama, berarti do G sama dengan G alfa nu, kemudian do G mu alfa sama dengan negatif do G per G mu alfa seperti ini, do G alfa nu seperti ini. Nah, jadi inilah yang melatar belakangi persamaan kedua. Jadi diperoleh persamaan kedua barisnya menjadi seperti ini, gitu ya. Kemudian mungkin ada yang sedikit bingung kok bisa berubah Bu ini antara do G suku bagian pertama ini langsung berubah menjadi suku bagian kedua. Nah, teman-teman perlu ingat begitu ya, teman-teman menyisipkan bentuk persamaan 1.52 di sini. Jadi suku bagian ini ya, yang saya tandai ini kan tidak lain adalah persamaan 1.52. Jadi persamaan 1.52 itu menghasilkan apa? Ya menghasilkan G dikali dengan G mu alfa. Jadi persamaan ini bersisa ya suku yang ini, kalau saya tulis panjang ya, suku yang ini itu sama dengan ini G dikali dengan G mu. Jadi suku yang saya tandai ini sama dengan G dikali G mu seperti ini ya. Kalau saya tulis ulang bagaimana ya, G dikali G mu sama dengan suku bagian bawah tetap ada ya G alfa nu. Nah, kemudian suku yang bagian kiri atau bagian kiri ini konstan, tetap negatif do G per G, di sini mu alfa do G alfa nu. Sehingga teman-teman peroleh bentuk akhir dari baris kedua di sini. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ternyata kan do G per do G alfa nu itu boleh kita tulis dengan seperti ini. Mungkin jadi pertanyaan Bu, bagaimana merubah persamaan dari sini begitu ya? Dari sini kok selanjutnya berubah seperti ini. Caranya adalah ruas G mu alfanya ini kita tukar. Jadi kalau saya lanjutkan dari penjabaran saya ini, letak ini, persamaan ini saya tukar atau saya pindahkan ke ruas bagian kiri sehingga saya peroleh persamaan G mu alfa ini ya dikalikan dengan G dikali dengan G
mu nu, kemudian dibagi dengan G alfa nu, itu sama dengan negatif 2G per 2G alfa nu. Nah, kemudian baru suku ini kita ingat manakah yang bisa menjadi delta Kronecker. Oh, ternyata di sini ada faktor G alfa, mu alfa dengan G mu nu, begini ya. Nah, inilah yang akhirnya merubah, begitu ya, suku persamaannya. Jadi, persamaannya menjadi G mu alfa dikali G dikali G alfa nu, kemudian di sini muncul delta Kronecker mu nu. Jadi, ketika mu sama dengan nu, maka baru nilainya menjadi ada, gitu ya. Oke, sekilas sampai dengan di sini. Nah, inilah dasar kenapa akhirnya kita memperoleh bentuk lain dari turunan G terhadap 2G terhadap 2G alfa beta, yang tidak lain adalah menghasilkan negatif dari G alfa nu. Nah, dapat pula diketahui bahwa turunan determinan metrik terhadap vektor koordinat akan memenuhi persamaan 1.54. Jadi dari persamaan 1.53 ini kita bisa peroleh turunan dari determinan metrik terhadap vektor koordinat X. Ya. Kemudian persamaannya bagaimana? Persamaannya tidak lain adalah 2G per 2X begitu dengan. Baik, saya ulangi, berarti kita akan bisa memperoleh turunan determinan metrik terhadap vektor X sigma dengan memenuhi persamaan bahwa 2G per 2X sigma sama dengan 2G per 2G mu nu dikali dengan 2G mu nu per 2X sigma, sehingga kita peroleh G per G mu nu dikali dengan 2G mu nu 2X sigma. Selanjutnya, perhatikan kembali transformasi dari tensor metrik pada persamaan 1.45. Dengan pengambilan determinan kedua ruas memberikan jalinan transformasi determinan metriknya bahwa G tilde tidak lain adalah 2X per 2X tilde kuadrat dikalikan dengan G. Dengan 2X per 2X tilde adalah Jacobian dari metrik transformasi dari X menuju ke X tilde, yakni 2X mu per 2X tilde alfa. Kuantitas seperti G yang bertransformasi seperti skalar kecuali terdapat pada faktor ekstra Jacobian disebut dengan kerapatan skalar. Bila dipilih dengan orde faktor 2X tilde per 2X sebagai bobot kerapatan, maka G memiliki bobot negatif 2 karena G tilde adalah 2X tilde per 2X pangkat minus 2G. Secara umum kita nyatakan kerapatan tensor dengan bobot W bertransformasi seperti tensor, namun dikalikan dengan faktor mutlak G minus W per 2 dengan misalnya untuk sembarang tensor T mu nu didefinisikan kerapatan tensornya adalah fraktur T. Jadi ini fraktur T, tapi kita baca T begitu saja yang lebih mudah. T mu nu adalah mutlak dari G W per 2 dikalikan dengan T mu nu. Kemudian sama dengan akar negatif G pangkat W T mu nu. Dengan faktor min 1, tanda akar ditambahkan karena ruang 4D atau 4 dimensi G bernilai negatif. Salah satu hal yang penting untuk dicatat adalah turunan 4 dari diferensial 4 dari X tilde adalah 2X tilde per 2X dikalikan dengan D pangkat 4 X. Itu tidak lain adalah G per G tilde pangkat setengah dari D pangkat 4 X itu. Dengan memberikan bahwa akar negatif G tilde di X tilde tidak lain adalah negatif G D 4X. Jalinan di atas menunjukkan bahwa elemen volume dari akar negatif G dx4 D pangkat 4X invarian terhadap transformasi koordinat
koordinat. Materi selanjutnya adalah pergeseran paralel dan simbol Christopher. Misalnya kita memiliki vektor mu yang ditetapkan pada suatu titik X. Jika ruang melengkung, kita tidak dapat memaknai vektor itu paralel pada titik J yang berbeda, sebagaimana dengan mudah kita meninjau pada ruang lengkung 2 dimensi. Jadi, misalnya saya ulangi, ruang lengkung 2 dimensi dalam ruang Euklidesan 3 dimensi. Akan tetapi, jika kita mengambil sembarang titik X X aksen di dekat titik X, terdapat vektor paralel X aksen dengan ketidakpastian orde 2. Perhitungan jarak dari X ke X aksen sebagai orde pertama. Jadi kita dapat memberi arti terhadap pemindahan vektor mu dari X menuju X aksen dengan mempertahankan vektor tersebut paralel terhadap dirinya sendiri dan mempertahankan panjangnya yang tetap. Nah, misalnya kita dapat meninjau vektor secara kontinu sepanjang lintasan dengan proses pergeseran paralel ini. Ambillah kita punya lintasan Y menuju E seperti yang ditunjukkan gambar titik 6. Jadi ini titik W kita dan ini adalah titik E kita. Kita mengakhiri vektor pada E yang paralel terhadap vektor awal W sehingga dengan lintasan ini. Jadi akan tetapi lintasan berbeda akan memberikan hasil yang berbeda. Tak ada arti mutlak bagi vektor paralel pada E. Jika kita memindahkan vektor pada E dengan pergeseran paralel sekalipun dengan loop tertutup, kita akan berakhir pada vektor E yang biasanya dalam arah yang berbeda. Ya. Di pergeseran paralel, gambar ini menunjukkan pergeseran paralel suatu vektor pada permukaan bola dari titik X menuju titik Y dengan menggeser vektor pada bidang tangensial X. Jadi misalnya ini koordinat kita tadi kan, bidang kita tadi kan bentuknya adalah koordinat lengkung gitu ya, dari geometri Riemann-nya. Kemudian ada titik X dan X aksen yang kemudian untuk menggambarkannya kita ambil dengan menggeser bidang begitu pada tangensial X seperti ini. Kemudian, gambar B itu menunjukkan pergeseran paralel berulang-ulang sepanjang suatu lintasan yang menghasilkan perpindahan paralel. Perpindahan paralel dari satu titik ke titik lain akan memberikan hasil yang berbeda untuk lintasan yang berbeda. Contohnya adalah pemindahan vektor dari W ke E sepanjang ekuator yang garis hijau, gitu ya. Dan satunya lagi adalah yang menggunakan atau melewati M gitu ya, yang ditandai dengan warna biru. Nah, untuk memperoleh jalinan pergeseran paralel dari vektor dalam ruang lengkung, kita bayangkan ruang fisis 4 dimensi kita ini terbenam dalam ruang datar berdimensi yang lebih tinggi, katakanlah N. Dalam ruang berdimensi N, kita memperkenalkan koordinat kurva linear yaitu Z pangkat N dengan N adalah 1 sampai 1, 2 sampai dengan nilai N. Koordinat ini tidak perlu menjadi ortogonal, cukup rektilinear. Setiap jalinan dalam ruang fisis 4 dimensi dapat diberikan dengan jalinan X pangkat N. Kemudian interval ds antara dua titik bertetangga diberikan dengan persamaan ds kuadrat adalah HNN, DZN, dan DZN yang dijumlahkan dengan N dan M mulai dari angka 1 hingga ke N, dengan HNN adalah konstanta, tidak seperti G mu. Kita dapat menggunakan HNN untuk menurunkan indeks dalam ruang berdimensi N sehingga kita peroleh DZN itu tidak lain adalah HNN dikalikan DZN pangkat atas. Ruang fisis membentuk permukaan 4 dimensi dalam ruang datar N dimensi. Setiap X pangkat M dalam permukaan menentukan titik tertentu Y pangkat N dalam ruang dimensi. Setiap koordinat Yn adalah fungsi X4, katakanlah Yn X gitu,
persamaan permukaan akan diberikan dengan mengeliminasi X4 dari NY pangkat, dari NYNX. Terdapat N-4 persamaan. Dengan menurunkan YNX berkaitan dengan parameter Xn, kita peroleh bahwa do Y pangkat NX itu tidak lain adalah do X mu atau YN, mu. Di atas kita telah menggunakan notasi koma untuk menandai turunan parsial pada koordinat 4 demi untuk meringkas penulisan. Untuk dua titik berdekatan dalam permukaan dibedakan bahwa do X mu diperoleh dengan delta X mu diperoleh dengan delta YN sama dengan YN, mu dan delta X mu. Berdasarkan persamaan 1.58, kuadrat jarak antar keduanya kita bisa nyatakan dengan HMN, YN, mu, YN, nu, dan delta X mu, delta X nu. Atau dapat dituliskan dengan YN, M, ya, YN, V, dan delta X mu, delta X nu. Pada perhitungan HMN konstan, kita juga memperoleh ds kuadrat sama dengan G mu 0, delta X mu, delta X nu. Oleh karena itu, kita peroleh bahwa G mu 0 tidak lain adalah YN, mu dan YN, nu. Misalkan suatu vektor kovarian kontravarian A mu terletak pada titik X pada ruang fisis. Komponen-komponen A mu seperti delta X mu pada persamaan 1.59. Mereka akan menyediakan vektor kontravarian dari AN begitu dalam ruang koordinat dimensi n seperti delta YN dalam persamaan 1.59. Jadi kita bisa memperoleh dari definisi persamaan 159 ini bahwa ada AN tidak lain adalah YN, mu, A, mu. Dengan vektor AN ini tentunya terletak pada bagian permukaan. Nah, sekarang vektor AN kita geser sepanjang permukaan ruang ke titik berdekatan misalnya X plus DX dengan mempertahankan vektor tersebut paralel terhadap dirinya sendiri atau mempertahankan komponen-komponennya agar tetap konstan. Vektor tersebut tak akan lagi terletak pada permukaan titik baru dikarenakan kelengkungan permukaan. Tetapi kita dapat memproyeksikan vektor tersebut terhadap permukaan untuk memperoleh vektor tertentu yang terletak pada permukaan. Maksudnya di sini adalah seperti pada gambar ini tadi, kalau kita proyeksikan, kita tahu bahwa titik ini dari titik ada vektor W ini, maka ketika kita geser maka tidak akan pada titik itu sendiri lagi, gitu maksudnya. Nah, kita kembali. Nah, proyeksi terdiri atas pemecahan vektor menjadi dua bagian, yakni bagian tangensial dan bagian normal. Jadi AN di sini akhirnya terdiri dari dua, yakni tangensial dan normalnya. Bila kami menyatakan komponen AN bagian tangensial merujuk kepada sistem koordinat X pada permukaan, maka menggunakan persamaan 1.61 kita bisa memperoleh bahwa AN tang itu tidak lain adalah mu dikalikan YN, M kemudian X plus DX. Nah, jadi kalau melihat persamaan 1.61 tadi bentuk AN-nya kan seperti ini. Sehingga kalau AN tan ya tinggal AN tan dikalikan faktor YN, mu. Kemudian ditambahkan faktor X plus DX sebagai pergeserannya. Jadi dengan koefisien Y pangkat YN, mu diambil dari titik baru X plus DX. Di sini untuk AN norm didefinisikan sebagai ortogonal terhadap vektor tangensial pada titik ini. Jadi terdapat setiap vektor pada sisi kanan. Jadi terhadap setiap vektor di sisi kanan 1.63 ini. Nah, kita akan peroleh bahwa AN norm YN, M plus X plus DX adalah sama dengan 0. Ya. Jadi
tak peduli berapapun nilai mu-nya, nilainya adalah 0. Dengan mengalihkan persamaan 1.62 dengan yn, nu, kemudian x plus dx, maka kita peroleh suku untuk an rem itu keluar dan menyisakan bagian ini saja, ini bagian tangensialnya ini tadi. Oke ya. Jadi tinggal dimasukkan bahwa ini tadi adalah suku normnya 0, maka ya tinggal bersisa bagian dari tangensialnya saja yang dikalikan dengan yn, v pada pergeseran x plus dx. Jadi terdapat orde pertama gitu ya. Jadi terdapat orde pertama dalam dx-nya adalah kanunya x plus dx tidak lain adalah an, kemudian yn, nu x ditambah dengan yn nu sigma dx sigma gitu. Dengan K adalah hasil pergeseran paralel dari anu terhadap titik x plus dx gitu ya. Kemudian kanu, misalnya kita mengajukan bahwa kanu dikurangi anu itu sama dengan dA nu. Sehingga dA nu menyatakan perubahan anu dalam pergeseran paralel. Maka kita akan memperoleh bahwa dA nu itu tidak lain adalah A mu dikali yn, mu, yn, nu sigma dx sigma ya. Sehingga kita mendapatkan persamaan 1.60 dan 1. Sehingga kita dapatkan persamaan kembali dari bentuk persamaan 1.60. Dengan menurunkan persamaan 1.60 terhadap sigma atau x pangkat sigma, kita peroleh bahwa g mu nu, sigma itu tidak lain adalah ditunjukkan oleh persamaan 1.65. Karena kita dapat memindahkan indeks n secara bebas baik atas maupun bawah pada perhitungan konstanta HME. Maka kita juga bisa melakukan penukaran pada indeks mu dan sigma pada persamaan 1.65 ini. Jadi kita boleh menukarkan indeksnya. Kemudian pertukaran mu dan sigma, maka bentuknya ini. Jadi ini hanya bentuk-bentuk dengan melakukan penukaran. Nah, sekarang kita ambil persamaan 1.65 dan 1.67 kita jumlahkan, kemudian kita kurangi dengan 1.66 dan dibagi dengan nilai 2, maka kita peroleh nilainya seperti ini. Nah, kemudian inilah yang disebut dengan simbol Christoffel yang akhirnya nantinya akan kita gunakan. Simbol ini simetri antara dua indeks pertama. Nah, simbol ini adalah non-tensor yang memiliki konsekuensi antaranya adalah jadi kita peroleh bahwa simbol Christoffel jenis pertama yakni gamma sigma nu mu itu sama dengan setengah dari g mu nu, sigma ditambah dengan g mu sigma, nu dikurangi dengan g sigma nu, mu. Jadi penjabaran dari pengurangan yang sudah kita lakukan tadi yaitu dengan cara menambah persamaan 165 tambah 167 kita kurangi 166, kita bagi 2 ini menghasilkan persamaan yang kita sebut dengan simbol Christoffel jenis pertama. Nah, simbol ini simetri antara dua indeks pertama dan simbol ini adalah non-tensor. Konsekuensi sederhananya adalah penjumlahan antara gamma sigma mu nu ditambah dengan gamma sigma mu nu itu sama dengan g mu nu, sigma. Oke, maaf. Nah, dengan memperhatikan persamaan 1.68 dan 1.69, persamaan 1.64 dapat kita tulis ulang bahwa d nu gitu ya. D nu itu tidak lain adalah a mu nu dikalikan simbol Christoffel ini atau gamma sigma nu mu d x sigma. Jadi kita lihat lagi persamaan 1.64. Nah, jadi persamaan 1.64 ini tidak lain suku bagian ini menjadi simbol Christoffel tersendiri tadi.
Itu ya. Nah, kemudian juga kita gunakan seluruh rujukan terhadap ruang dimensi n sekarang lenyap sebagaimana simbol Christoffel mencakup hanya metrik G mu nu dari ruang fisis. Kita dapat menyimpulkan bahwa panjang vektor tidak berubah pada pergeseran paralel. Kita memiliki D G mu nu A mu anu tidak lain adalah penjabaran ini ya. Jadi kalau tadi ya turunannya kita lakukan karena ini ada 3 suku. Yang pertama ini diturunkan terhadap D anu, kemudian ini terhadap D mu dan terhadap G mu nu sendiri gitu ya. Yang tidak lain hasilnya adalah ini. Jadi turunan terhadap D G mu nu ini tidak lain menghasilkan G mu nu, sigma dx sigma. Tadi sudah dijelaskan pada persamaan sebelumnya, gitu ya. Simbol koma ini menunjukkan hasil turunannya. Simbol untuk turunannya terhadap dx pangkat sigma. Kemudian, nah hasilnya ini ada G mu nu, kemudian di sini dikenakan terhadap A mu. Nah, ingat kembali ini merupakan proses untuk menaikkan pangkat dari vektor A ini. Jadi hasil dari G mu nu dikalikan anu itu menghasilkan vektor yang pangkatnya naik. Jadi kalau saya tulis ulang ya G mu nu dikalikan A mu, ini vektornya sama ya, maka ini menghasilkan sisanya adalah anu. Kemudian khusus bagian ini ya, ini G mu nu dikenakan dengan anu. Nah, ini vektornya sama pada ini, maka bersisa justru anu. Gitu ya. Maka cukup jelas untuk anu dan mu diperoleh dari mana. Kemudian yang ini tetap yaitu, nah ini kenapa berubah menggunakan alfa beta, mengikuti karena di sini juga bisa dirubah seperti tadi. Jadi ini adalah mu nu dengan G mu nu G mu nu, sigma dx pangkat sigma. Kemudian ini dilakukan perubahan terhadap vektor indeks mu nu, dia ganti dengan A, kemudian nu-nya diganti dengan beta, gitu. Nah, kemudian di sini ada faktor lagi muncul ini. Tidak lain itu teman-teman dapat dari persamaan 1.71. Jadi tadi persamaan D A mu dan nu dan mu ini teman-teman menggunakan persamaan dari 1.71 ya. Sehingga kita tambahkan simbol Christoffel di sini. Nah, ini. Kemudian, nah dua persamaan ini akhirnya kita bisa peroleh bahwa persamaan kedua ini sama kedua-duanya adalah identik, gitu ya. Identik yang tidak lain tadi mengandung suku bagian ini, G mu nu. G mu nu-nya diperoleh dari mana? Ya dari penjumlahan simbol Christoffel-nya ini. Jadi kedua simbol Christoffel ini jadi ya gamma. Jadi saya jabarkan dulu ya, bagian ini itu tidak lain adalah kan sama-sama memiliki anu dan mu gitu ya. Kemudian nah di dalam sukunya ini teman-teman jumlahkan gamanya. Jadi ada gamma sigma nu mu ditambah dengan gamma sigma mu nu ya. Nah, dari persamaan ini 1.70 ini kan tidak lain hasilnya adalah G mu nu sigma. Jadi persamaan 1.70 ya. Nah, ini tidak lain adalah menjadi G mu nu, sigma. Jadi ya muncullah faktor G mu nu sigma di sini. Seperti itu. Sedangkan suku selanjutnya adalah tetap. Nah, sekarang perhatikan bahwa G alfa mu, sigma G mu nu ditambah G alfa mu G mu nu, sigma itu tidak lain adalah G alfa mu dikali G mu nu, sigma atau menghasilkan
delta alfa nu, sigma. Karena delta alfa nu adalah metrik identitas, maka ketika diturunkan ya sama dengan 0. Jadi ini kan tidak lain simbol ini tadi ya, hati-hati, simbol ini adalah turunannya terhadap dx pangkat sigma. Sehingga yang karena delta alfa nu di sini adalah metrik identitas atau tetapan, ketika diturunkan ya hasilnya nilainya adalah 0, gitu ya. Selanjutnya G beta nu selanjutnya dengan mengalihkan G beta nu kita akan memperoleh persamaannya menjadi demikian, gitu ya. Ini adalah formula yang memberikan turunan G alfa beta dalam hubungannya dengan G mu nu. Hal ini akan memperkenalkan kita untuk menyimpulkan bahwa A alfa, A beta, dan G alfa beta, nu itu tidak lain adalah negatif dari A mu, A nu, G mu nu, sigma. Gitu. Kekonstanan panjang vektor juga terjadi dengan alasan geometri. Ketika kita memecahkan vektor AN ke dalam bagian tangensial dan bagian normal menurut persamaan 1.62, bagian normal infinitesimal dan tegak lurus dengan bagian tangensial. Dalam orde pertama, panjang vektor seluruhnya sama pada bagian tangensialnya. Kekonstanan pada panjang sembarang vektor menghendaki kekonstanan perkalian skalar antara G mu nu, A mu, dan P nu dari sembarang vektor A dan B. Sehingga kita dapat simpulkan dari kekonstanan panjang A ditambah lambda B ada untuk sembarang nilai parameter lambda. Nah, seringkali bermanfaat untuk menaikkan indeks pertama dari simbol Christoffel. Kita peroleh bahwa gamma mu sigma nu sama dengan G mu A lambda, kemudian gamma sigma nu lambda sama dengan G mu lambda setengah dari G lambda nu, sigma ditambah G lambda sigma, nu dikurangi G sigma nu, lambda. Nah, persamaan ini kita sebut dengan simbol Christoffel jenis kedua. Jadi tadi ada simbol Christoffel jenis pertama dan kedua. Simbol ini simetri terhadap dua indeks bagian bawahnya atau dapat ditulis ulang dengan persamaan 1.57. Jadi formulasi dari persamaan 1.71 bisa kita rubah karena sifatnya ini. Jadi di sini A lambda, kemudian gamma sigma nu lambda sama dengan G lambda mu, A lambda, kemudian sigma lambda nu lambda D X sigma. Jadi kita bisa peroleh turunan dari D anunya. Kemudian formula standar pergeseran paralel merujuk pada komponen kovarian. Untuk vektor, misalkan kedua B nu kita memiliki D anu B nu sama dengan 0. Dengan A nu D B nu sama dengan minus B nu D anu. Ya, sama dengan negatif B nu, kemudian gamma mu sigma nu dikali dengan A mu dx sigma sama dengan negatif dari B mu, kemudian gamma mu sigma mu A mu dx sigma. Nah, ini berlaku untuk sembarang nilai A gitu. Nah, sehingga diperoleh dB-nya itu tidak lain adalah negatif gamma nu sigma mu dari B mu dx sigma. Gitu ya.